30 kejahatan buzzer yang publik Indonesia tidak sadar. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Power PR Indonesia. Apa itu buzzer? Buzzer adalah aktor politik bayaran, sedikit sekali individu, tim, maupun organisasi, yang bertugas mengendalikan opini publik di media sosial demi kepentingan kekuasaan atau oligarki tertentu. Buzzer bukan orang tapi mesin. Mereka adalah mesin propaganda modern dalam bentuk pasukan digital, bukan manusia, yang bayaran, dengan struktur kerja, alur komando, dan algoritma yang canggih. Bagaimana cara kerja buzzer? Buzzer bekerja dengan mesin bukan manusia, bekerja sistematis, terorganisir, dan padat modal. Buzzer rupiah, akibatnya dan mengapa rakyat tidak sadar. Ini berdasarkan analisis strategis, sosial, dan psikologis. 1. Manipulasi opini publik. Akibat, masyarakat percaya hal yang salah atau menyesatkan. Kenapa tak sadar, dikemas seperti opini biasa, bukan propaganda. 2. Menyerang aktivis atau pengkritik rezim. Akibat, aktivis jadi takut, suara kritis dibungkam. Kenapa tak sadar, publik mengira itu debat biasa di media sosial. 3. Menyebarkan hoaks pro-rezim. Akibat, kebijakan korup terlihat seolah baik. Kenapa tak sadar, banyak media ikut menyebarkan narasi tersebut. 4. Menciptakan tokoh palsu di media. Akibat, tokoh gadungan diberi panggung dan kredibilitas palsu. Kenapa tak sadar, banyak orang tidak cek latar belakang narasumber. 5. Mengaburkan skandal besar. Akibat, skandal korupsi, pelanggaran HAM tidak dibahas publik. Kenapa tak sadar, isu besar dikubur dengan gimik politik. 6. Mengalihkan isu dengan gimik. Akibat, fokus rakyat terpecah ke hal remeh. Kenapa tak sadar, buzzer membuat hal sepele jadi trending. 7. Menormalisasi kebohongan. Akibat, kebohongan jadi hal biasa dalam politik. Kenapa tak sadar, dilakukan berulang kali hingga dianggap wajar. 8. Menghancurkan karakter tokoh baik. Akibat, tokoh baik dianggap jahat, dikucilkan. Kenapa tak sadar, serangan dilakukan masif dan terkoordinasi. 9. Memproduksi meme fitnah. Akibat, hoaks viral dalam bentuk lucu dan cepat disebar. Kenapa tak sadar, orang lebih mudah percaya meme daripada berita. 10. Membuat ulama palsu, atau akademisi gadungan. Akibat, legitimasi terhadap kebijakan zalim. Kenapa tak sadar, gelar akademik atau atribut agama bikin percaya. 11. Menguasai kolom komentar. Akibat, opini berbeda tidak berkembang. Kenapa tak sadar, netizen pikir itu reaksi alami rakyat. 12. Mengintai dan merekam aktivitas aktivis. Akibat, privasi dilanggar, intimidasi terjadi. Kenapa tak sadar, aktivis dikriminalisasi sebagai ancaman negara. 13. Menyebar data pribadi lawan, doxing. Akibat, ancaman terhadap keamanan keluarga dan karir. Kenapa tak sadar, publik menyangka itu ulah individu, bukan sistematis. 14. Menstigma kata, kritik. Akibat, orang takut mengkritik. Kenapa tak sadar, buzzer seolah mewakili suara mayoritas. 15. Memonopoli trending topik. Akibat, isu penting tak pernah naik ke permukaan. Kenapa tak sadar, publik pikir itu organik. 16. Mencuci otak melalui influencer bayaran. Akibat, influencer menormalisasi kejahatan sistemik. Kenapa tak sadar, banyak percaya selebritas lebih dari pakar. 17. Menghapus jejak digital kebenaran. Akibat, fakta dihapus dari internet. Kenapa tak sadar, rakyat tak tahu apa yang telah hilang. 18. Menyebar konten agama untuk politisasi. Akibat, umat terbelah berdasarkan narasi palsu. Kenapa tak sadar, dikira dakwah padahal pesanan politik. 19. Menyerang jurnalis independen. Akibat, media takut dan tunduk. Kenapa tak sadar, publik tidak lihat proses tekanan di balik layar. 20. Membanjiri Google dan YouTube dengan konten palsu. Akibat, mesin pencari dipenuhi narasi buzzer. Kenapa tak sadar, mesin pencari dianggap netral. 21. Mengontrol narasi di Wikipedia. Akibat, sejarah dimanipulasi. Kenapa tak sadar, Wikipedia dianggap terpercaya. 22. Menyusupi grup WhatsApp dan Telegram rakyat. Akibat, disinformasi menyebar langsung ke komunitas. Kenapa tak sadar, pelakunya mengaku teman atau saudara. 23. Menyerang emosional, bukan substansi.
Akibat, diskusi intelektual digantikan adu makian. Kenapa tak sadar, publik sudah lelah berpikir rasional. 24. Menyebarkan framing video yang dipotong. Akibat, persepsi tokoh tertentu dibentuk secara salah. Kenapa tak sadar, tidak mengecek video utuh. 25. Mengatur narasi lewat ormas atau komunitas. Akibat, kelompok masyarakat digerakkan tanpa sadar. Kenapa tak sadar, ormas dianggap suara rakyat asli. 26. Mengarahkan komentar dengan bot dan fake account. Akibat, menciptakan kesan publik setuju dengan kezaliman. Kenapa tak sadar, tidak bisa bedakan akun asli dan bot. 27. Menyusupi kampus dan sekolah. Akibat, mahasiswa tidak kritis, guru bungkam. Kenapa tak sadar, disebut program literasi digital, padahal indoktrinasi. 28. Menurunkan percaya diri bangsa. Akibat, rakyat dikondisikan merasa lemah dan bergantung. Kenapa tak sadar, disampaikan dalam bentuk humor dan sinisme. 29. Menjebak aktivis dengan operasi khusus. Akibat, aktivis ditangkap, dihancurkan citranya. Kenapa tak sadar, publik hanya tahu berita resmi saja. 30. Membunuh diskusi strategis bangsa. Akibat, tidak ada debat ide dan arah bangsa. Kenapa tak sadar, publik lebih tertarik konten hiburan. Kesimpulan, buzzer bukan hanya pengganggu di internet. Mereka adalah mesin perang informasi modern, bukan manusia yang digunakan untuk mengendalikan rakyat, melindungi elit, dan membungkam kebenaran. Rakyat tidak sadar karena teknik mesin bukan manusia. Buzzer menciptakan ilusi kebebasan, padahal mereka sedang hidup di ruang publik yang telah dikuasai secara digital dan psikologis.